mulai dari Polda NTT, kita bangkit, kita bertobat, dan tahun ini kita melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya cukup terguncang malam ini, shock ya, dengan khotbah dari Pendeta Mel Atok. Memang ini seperti beliau katakan, ini adalah kesempatan membalas dendam atas perlakuan polisi di masa lalu. Jadi kalau dulu polisi bilang, lu mau bertobat ke Sonde, Sonde bertobat beda puku. Sekarang Pendeta Mel Atok bilang, bertobatlah kamu hai para polisi, karena kerajaan surga sudah dekat. Dengan semangat yang begitu berapi-api sebagai seorang pendeta muda ya, dan khotbah seperti itu membutuhkan energi yang besar, bukan main-main itu Bapak Mama sekalian. Bapak Ibu, jemaat tamu undangan yang hadir, pembacaan firman Allah bagi kita pada saat ini terpilih dari Injil Matius pasal 20 ayat 28. Injil Matius pasal 20 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita ada di bawah tema besar, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, seturut Matius pasal 2 ayat 12 bagian B. Dan subtema yang sangat luar biasa, yaitu dengan semangat kemurnian hati menyambut kedatangan Kristus melalui peran tugas Polri, presisi, berintegritas, mengasihi, dan melayani. Kepada Bapak Kapolda yang saya hormati dan saya kasihi, kami banggakan, juga hamba-hamba Tuhan, rohaniwan, serta tamu undangan, Bapak Ibu pejabat di kalangan Polda NTT maupun dari saya lihat ada Bapak Bupati Sabu, Bapak Bupati Kupang, dan pejabat-pejabat yang lain. Satu ucapan syukur diberi kesempatan untuk berbagi berkat melalui renungan Natal dalam Natal bersama Polda Nusa Tenggara Timur. Saya mungkin salah satu hamba Tuhan yang sering dipercayakan menjadi mitra dengan anggota Polri dalam ruang lingkup Polda NTT atau Polres Kupang atau Polresta atau kemanapun saya ke NTT, selalu ada kesempatan berkhotbah dalam ibadah oikumene, polisi-polisi di Sumba, di Rote, di Atambua, pokoknya sejauh saya melayani, puji Tuhan, selalu diberi kesempatan. Dan kemarin melayani di kota Ambon juga, khotbah dalam Natal Polresta Kota Ambon. Tema dan subtema sama persis seperti tema dan subtema yang diangkat oleh teman-teman dari Polda Nusa Tenggara Timur. Bahkan saya ingat Bapak Ibu, beberapa tahun lalu saya pernah khotbah Natal Polda juga, tapi kita di gereja oikumene di Polda. Waktu itu yang Kapolda sorry kalau saya salah ya, Pak Sadarum atau Sadarum. Saya ingat itu kita Natal bulan Maret. Sungguh mati. Natal Polda NTT bulan Maret. Kita pikir-pikir, wah ini polisi dong susun lihat kalender gereja lah. Semua deka pasca, beta khotbah ini saksi mata banyak mungkin. Saya khotbah di gereja oikumene bulan Maret, jadi beta bilang, wah ini bukan Tuhan Yesus bayi lagi, susoleni.
Inilah sedikit playgroup TK atau masih rayakan Natal. Padahal 3 salib sudah ada di gang-gang di depan gereja, semua masuk Paskah. Ternyata waktu itu memang polisi ada kerja berat. Ada isu ini, itulah negara mau kacau lah, ada isu segala macam. Tapi saya lihat memang waktu itu saya sebagai rohaniwan sekaligus sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur, saya lihat extra time. Polisi kerja luar biasa. Mungkin gara-gara komitmen kerja yang begitu tinggi sampai lupa lihat kalender. Tapi tidak apa-apa, yang saya lihat semangatnya luar biasa. Dan saya sebagai pengkhotbah yang diundang pun puji Tuhan akhirnya bisa menyampaikan pesan Tuhan pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, tamu undangan yang hadir, di bawah tema besar kita dan subtema ini, dan dikaitkan dengan Matius 20, ayat 28 yang kita baca tadi, saya mau ingatkan saja bahwa kalau kita bicara tentang Natal, Bapak Ibu, mengingatkan kita tentang satu hal. Natal mengingatkan kita tentang keputusan yang sangat beresiko dari tokoh-tokoh yang terlibat langsung dalam peristiwa Natal pertama. Bapak Ibu ingat bagaimana seorang perempuan muda yang bernama Maria dari Nazaret, perempuan yang dikatakan perempuan perawan, perempuan suci, membuat keputusan luar biasa, memberikan dirinya, memberikan rahimnya, dipakai oleh sorga untuk membawa misi besar. Dan konsekuensinya tidak gampang. Maria hidup di bangsa Israel yang punya ketentuan-ketentuan Taurat yang sangat ketat, Bapak Ibu. Ada satu hukum, apabila seorang perempuan belum bersuami, tahu-tahu mengandung, itu hukumannya adalah dirajam dengan batu sampai mati. Tetapi ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria dan membawa berita bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus, Maria berkata apa? Jadilah padaku menurut perkataanmu, karena sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Resiko lain, namanya akan busuk. Orang akan bicara namanya di mana-mana. Karena saya rasa bicara tentang kelompok orang yang suka gosip, kelompok orang yang suka omong nama orang, bukan cuma ada di Kupang, ada di Israel juga. Belum lagi tunangannya. Saudara tahu, dalam tradisi Yahudi itu, orang bisa menjadi sepasang suami istri yang sah. Itu ada tahap-tahapnya. Yang pertama ada tunangan, mereka ditunangkan dari kecil. Yang kedua, mereka ditunangkan, sudah disebut suami istri, tapi belum tinggal bersama. Nah, Yusuf dan Maria ada dalam tahap kedua ini. Makanya Yusuf mau menceraikan, padahal belum menjadi suami istri sah. Tapi karena sudah ada dalam level pertunangan yang kedua ini, Yusuf diam-diam mau menceraikan Maria. Tapi malaikat datang dalam mimpi mengingatkan Yusuf bahwa Maria tidak selingkuh, Maria tidak main serong, Maria itu perempuan benar. Bahkan Maria ketika dapat berita itu, Maria bilang begini, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum pernah disentuh laki-laki. Ini perempuan hebat. Dan saya rindu memang perempuan-perempuan seperti Ibu Maria. Jangan mau disentuh laki-laki yang tidak ada urusan dengan kita. Hindari bapak-bapak yang ramah, rajin jamah. Tapi di Polda NTT tidak ada, ini di Polda Ethiopia. Yusuf bikin keputusan. Keputusannya luar biasa. Orang mau omong apa,
saya percaya tunangan saya percaya suara Tuhan. Dan Yusuf pun bikin keputusan yang sangat dahsyat luar biasa. Menerima Maria apa adanya. Bahkan menerima Maria dan bayi itu sebagai satu anugerah yang sangat besar. Selain itu, ada keputusan para Majus dari timur. Timur ini timur Yerusalem ya. Saya dulu persekutuan doa, tahulah persekutuan doa ini kadang-kadang tidak mau belajar tapi semangat khotbah. Mereka bilang timur tuh, timur kita punya timur nih, TTS dan TTU. Padahal timur Yerusalem ini mungkin dari Persia sana, Iran kah. Mereka bilang, Anda lihat timur ada di Alkitab. Timur Tengah Selatan. Jangan mengarang bebas lah. Saudara lihat para Majus, itu orang-orang pengaruh, orang-orang sibuk, memiliki status sosial yang sangat tinggi, ya memiliki pengaruh yang luar biasa. Mereka mungkin para bangsawan, ilmuwan, dokter atau apapun. Mereka punya profesi yang sangat menjanjikan, yang memberikan keuntungan kepada mereka. Tapi mereka rela bikin keputusan, meninggalkan semua itu hanya demi berjumpa dengan Mesias yang waktu itu hanya seorang bayi mungil yang kelihatan lemah. Tetapi mereka berkeputusan, sekalipun hanya bayi mungil, mereka tersungkur di hadapan bayi ini. Mereka memuji dan menyembah Dia. Konsekuensi yang mereka harus terima adalah setiap daerah yang mereka lalui penuh dengan tantangan. Daerah-daerah yang disebut dengan sarang-sarang penyamun. Mereka tidak mempedulikan nyawa mereka, tidak mempedulikan harta mereka, bahkan mungkin keluarga mereka yang mereka tinggalkan di timur Yerusalem itu. Ini keputusan yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu, lebih daripada itu, kalau bicara Natal, bicara tentang keputusan Yesus Kristus, Anak Allah yang maha tinggi, firman Allah yang adalah Allah sendiri. Karena Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di bagian lain Alkitab berkata, akan datang waktunya setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bahkan Dia bukan Tuhan gereja, tapi Dia Tuhan semua orang. Apa dasarnya? Mari saya tunjukkan Bapak Ibu. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 36. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 36, firman Allah berkata, itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah siapa? Tuhan dari semua orang. Jadi waktu Yesus datang pisahkan domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri, itu bukan orang Kristen saja. Bapak Ibu baca Alkitab baik-baik. Dia penguasa dunia akhirat. Tapi Alkitab mencatat, sekalipun Dia penguasa dunia akhirat, Dia Tuhan semua orang. Tapi Dia rela jadi hina, supaya kita yang hina ini diangkat menjadi anak-anak Allah. Beri tepuk tangan dulu yang meriah bagi Dia. Dia mulia, rela jadi hina, supaya kita yang hina diangkat dan dimuliakan. Itu Tuhan Yesus. Ayat ini berkata dalam Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang. Datang itu beda dengan lahir Bapak Ibu. Datang itu sifatnya aktif. Lahir itu sifatnya pasif. Saya misalnya, saya sebelum kenal Tuhan, saya menyesal sekali. Kenapa harus lahir dari keluarga sopir? Papa saya sopir, SIM Sumati dari 1986. Hanya herannya bahwa Oto tidak pernah kena tangkap. Karena bilang pakai obat dari Belu. Beta kan orang Belu. Papa Atok, Mama Fanggidaya. Belu campur rote. Mama, Bapak tidak tamat SD.
Saya pernah lahir bertumbuh sebagai anak yang terluka sekali. Terluka sekali. Tetangga kiri kanan itu sudah ada listrik. Kita punya rumah saja yang pakai lampu gas, lampu strongking, pompa terlalu kuat dan kos jatuh. Aduh, kasihan, sengsara setengah mati. Rumah tidak ada keramik, siram pakai air cuci piring sisa. Saya tertolak, kenapa harus lahir dari keluarga miskin, keluarga sengsara. Utang pinjam keliling. Koperasi kalau buru mama saya itu seperti MotoGP. Rossi Dovizioso Marquez. Sudah begitu lagi mama ajar kita tipu. Ini saya ngomong apa adanya. Mama bilang, kalau koperasi datang kasih tahu bilang mama tidak ada. Siap. Anak 7-8 tahun diajarin begitu. Kita ini kan polos. Tuhan Yesus bilang jadi seperti anak kecil. Karena anak kecil itu polos apa adanya. Koperasi datang, oh. Adek mama. Mama bilang mama sana ada. Kan mam tua bilang tadi. Mama bilang mama tidak ada. Jadi mama posisi lamari. Dapat tangkap basah dan daster bunga-bunga. Tapi itulah lahir. Saya tidak bisa milih lahir dari suku apa, lahir dari keluarga bagaimana. Andai kata bisa memilih, saya memilih menjadi anak Kapolda Nusa Tenggara Timur. Jadi Mel Asadoma, kan begitu. Hoe atau Mel Kolimon, anak ibu ketua sinode. Tapi saya tidak bisa milih masalahnya. Itulah lahir. Kita tidak bisa lahir dari keluarga apa, tidak bisa pilih dari suku apa, agama apa, tidak bisa pilih. Tapi kalau aku datang, dia tahu kepada siapa dia datang. Dia tahu konsekuensi waktu dia datang. Pro kontra terjadi. Ada yang terima dia, ada yang tolak dia. Ada yang setuju dengan dia, ada yang maki-maki dia. Yesus tahu bahwa akan ada yang maki dia. Saya setelah belajar itu baru saya kuat. Saya ingat Tuhan Yesus kena maki. Anda bayangkan Tuhan Yesus yang begitu suci, ajaib. Orang pernah bilang apa? Gila. Yesus gila. Tolong dulu, ini ayat. Yohanes, aduh lupa bawa air minum. Anggota tolong. Ini Pak posisi unggul begini Pak renta aja. Nanti baru botol urus di belakang. Tolong satu gelas, botol. Saudara. Haleluya. Hormat diberi Pak, thank you very much. Yohanes 10 ayat 20. Bapak Ibu lihat ini, saya omong tidak omong bercanda ini. Kita agak basa-basa kupang sedikit, tapi saya sertai dengan pembuktian data yang kuat. Ini ayat bilang begini. Ini waktu Yesus khotbah loh. Mereka bilang apa? Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Kalau orang omong melato gila, menurut saya mereka tidak terlalu salah juga. Serius, kalau bilang melato, pendeta agak mengong sedikit. Beta sudah tersinggung. Karena memang beta ini dari background yang memang ancur. Ditangkap polisi 8 kali. Jujur Pak polisi, beta dendam sekali dempak dong. Ini dia waktu ini balas, ini cuci son pakai sabun. Weh dulu dong puku beta ngeri Pak Kapolda. Inja betul-betul punya. Jadi kalau orang bilang melato gila, iya. Tapi kalau Yesus gila, di mana letak kegilaannya? Yesus kerasukan setan, di mana letak kerasukan setannya? Kalau melato gila masih ada lah. Kalau lihat cermin, lihat sejarah, memang ini anak kurang ajar dulu, ditangkap polisi berkali-kali. Ada polisi yang kalau pukul kita, mereka bikin gaya ke pendeta. Lu mau bertobat atau tidak? Wih, sadap. Keren. Beta bilang, wih, beta suka Pak penggaya. Pensiun langsung buka gereja sah. Pukul kotor sampai tulang. Beta langsung UGD. Tulang dada patah semua. Anak pura tuh. Polisi paling jengkel anak pura waktu itu. Yang paling menyakitkan jujur saya bapak-bapak polisi. Beta namanya orang Kupang tuh. Kena pukul dari polisi orang Jawa tapi logat Kupang. Wih itu memang menyakitkan.
Lu mau bertobat kok sonde, lu beta flungku lu ya. Lu kalau di jalan lu buka-buka dada di sini bikin muka kayak kode lu. Beta bilang, aduh ini satu dari mana? Polisi Jawa ngomong Kupang paling enak. Lu kalau macam-macam beta flungku tumpul pun dada kasih pica semua. Jadi kalau orang bilang, Mel Atok agak senu sedikit, saya tidak terlalu marah. Suka dance-dance di jalan. 31 malam bukan kayak sekarang dilarang-larang. Kita dance tuh bisa buka pakaian semua baru dance di Oepura. Jadi kalau bilang gila ya memang gila. Tahu-tahu jadi pendeta sekarang. Sungguh ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Tidak sangka anak kotor dan lomper Tuhan angkat rubah jadi pendeta. Oh, anugerahnya mengalahkan segala-galanya. Tapi kalau Yesus dikatain gila, itu sungguh mengerikan. Bukan cuma gila, orang pernah bilang Tuhan Yesus sesat. Coba buka dulu Matius pasal 27 ayat 62. Matius 27 ayat 62, itu ayat bilang begini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus 63. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Bapak Ibu lihat, Tuhan kita dikatain apa? Setelah dia buat keputusan menjelma menjadi manusia, dia tahu konsekuensi ini. Dia yang kudus akan dikatain gila. Dia yang suci dan mulia akan dikatakan kerasukan setan. Dia yang adalah anak Allah, penguasa dunia akhirat, dikatakan apa? Penyesat. Kita kalau orang baru omong sedikit kita sudah tersinggung toh. Saudara bisa seberangkan ini dalam konteks Yesus Tuhan. Tapi setelah saya renungkan, kok bisa ya Tuhan begitu suci dipasang label-label yang mengerikan seperti ini. Saya dapat kesimpulan begini, memang di kalangan orang gila, orang waraslah yang dianggap gila. Betul Bapak Ibu, kalau bapak-bapak tidak gila, lalu pergi ke rumah sakit jiwa, jangan heran kalau baru sampai orang gila 19 orang bilang, gila datang. Siapa yang gila? Oh. Karena di kalangan orang gila, orang waras tuh gila. Saya KKR di Amnatun nih. Jadi sebelum saya khotbah, ada satu nih main isap rokok keliling terputar di mimbar situ, tapi minta kesaksian. Mereka lapor saya bilang jangan dulu, dari tadi dia putar di mimbar, tiup rokok selebar peti samen Kupang. Jadi tak usah dulu. Saya berkhotbah lah. Selesai khotbah dia datang kepada saya dan dia berkata, Bapak tolak saya bersaksi tadi toh. Saya bilang, iya karena Bapak merokok keliling di situ saya tidak setuju. Bapak tadi khotbah tentang Allah Tritunggal kan? Iya. Bapak tahu siapa Allah Tritunggal? Kenapa? Saya. Kita lihat dia bilang, jangan sampai Mesias nih. Beta juga pikiran kan? Serius. Bapak ngomong Allah Tritunggal kan? Bapak tahu siapa dia? Kenapa? Saya orangnya. Lalu dalam khotbah itu saya khotbah tentang Tuhan Yesus pindahkan setan-setan dari orang gila ke 2000 babi. Dia bilang, Bapak juga khotbah tentang babi kan? Bapak tahu siapa itu babi? Bagaimana? Kenapa? Saya babinya. Oh, setelah itu baru panitia send saya, Pak Pendeta, gila. Dari tadi kekasih Tuhan. Dan belum lagi konsekuensi lain yang Yesus hadapi. Anda lihat pergumulannya di Getsemani. Dia datang lahir untuk mati bagi kita semua. Kematiannya adalah kematian yang mengerikan. Di Taman Getsemani dia menghadapi tsunami murka Allah yang harusnya ditimpakan kepada saya dan Bapak Ibu, tapi seluruhnya diambil alih oleh dia. Dia harus melewati sesi pencambukan, dan pencambukan itu mengerikan. Pencambukan ala Romawi. Itu cambuknya pendek, cabangnya 3, di ujung-ujung cambuk itu kadang-kadang ditaburi timah atau logam tertentu yang dibentuknya seperti runcing. Itu kena kayu saja, kayu hancur, apalagi kena daging itu pasti hancur. Dan biasanya
tubuh korban ditelanjangi dan dibungkukan. Lalu dua algojo berbalas-balasan menghantam tubuh telanjang itu. Yesus tahu semua itu. Tapi Yesus bikin keputusan demi saya dan saudara untuk keselamatan jiwa kita. Yesus datang, Bapa karuniakan Yesus bagi kita. Makanya Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya ayat yang kita baca, Yesus bilang apa? Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Di dalam subtema yang diangkat oleh Bapak Ibu panitia, disuruh kita melayani, mengasihi, ada presisi, ada integritas di sana. Bapak Ibu, pendeta, romo, rohaniwan, kami hamba Tuhan di gereja. Bapak Ibu juga hamba Tuhan. Dan Alkitab berkata pemerintah adalah hamba Allah. Maka teladani Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang memutuskan walaupun dia begitu besar, begitu dahsyat, merendahkan diri untuk melayani. Ada bapak pejabat satu, suami pejabat, istri pejabat. Mereka dikasih jadwal jalan kolete. Suami istri marah pihak gereja, marah majelis, pakai bahasa Kupang. Basongkas tugas seorang lia-lia bae. Masa beta dan bepulaki jalan kolete. Padahal ada banyak pejabat yang luar biasa. Sudah di pejabat, tapi di gereja tetap tugas kolete mereka jalan. Saya khotbah di GKS WK Bubak. Bupatinya suka sekali susun kursi. Kalau ada abu di kursi dia angkat kanebo, dia lap. Bupati. Saya kalau khotbah di kampung-kampung beberapa kali, orang di kampung bilang, Bapak Asadoma dan tim dengan angkatan SMA berapa lah Ibu Wiwik? Ada pelayanan di desa situ. Saudara lihat, ini teladan-teladan, pangkat ada, kedudukan ada, pencapaian-pencapaian lahiriah ada. Tetapi mereka melihat kepada Yesus. Kalau Yesus yang adalah sumber segala berkat, sumber segala pangkat dan kedudukan, sumber segala pencapaian-pencapaian lahiriah, mau datang untuk melayani, kenapa kita tidak melayani? Melayanilah di gereja kita masing-masing, melayanilah sesuai panggilan kita. Dan khusus kepada bapak-bapak polisi yang saya kasihi, yang saya hormati, biar renungan yang singkat ini mendorong kita. Kalau Ibu Maria bikin keputusan, Yusuf bikin keputusan, para majus bikin keputusan, Tuhan Yesus bikin keputusan untuk melayani, maka saya dan Bapak Ibu semua, terkhusus saudara-saudaraku anggota Polri dalam ruang lingkup Polda NTT, Anda harus bikin keputusan melalui Natal ini sesuai dengan tema dan subtema. Saya tidak akan jelaskan panjang lebar tema dan subtema. Nanti mungkin Bapak Kapolda dalam sambutan beliau mau arahkan lagi, karena pasti subtema itu dibuat ada latar belakangnya. Tapi dari sisi kitab suci, saya mau mendorong kita untuk tahun 2023 ini, mari bikin keputusan. Bagaimana caranya kita bisa menjalankan peran kita, tugas kita secara presisi, berintegritas, melayani dan mengasihi. Satu kata kunci aja Bapak Ibu, bertobat. Pak polisi, bertobat. Tidak ada lain. Bapak Ibu pejabat, bertobat. Tanpa itu, ini hanya slogan doang. Bertobat itu ada 2 tahap. Besok mau habis, tenang. Tuhan, beta lihat beberapa muka bangkan. Pembalasan hak Tuhan, haleluya. Selama kok 30 menit. Bertobat ada 2. Ada yang bertobat 1 kali seumur hidup. Itu bertobat apa? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cukup 1 kali. Tidak usah diulang-ulang. Tapi ada bertobat
yang harus terjadi terus menerus seumur hidup kita, yaitu bertobat dari karakter kita, sifat kita, pola pikir kita, pola hidup kita, tindakan-tindakan kita, baik dalam rumah tangga kita, dalam tugas kita. Bahkan saya sebagai pendeta saja, Bapak Ibu, saya jujur di hadapan Bapak Ibu, saya tidak omong sebagai malaikat di sini. Saya evaluasi pelayanan saya 2022. Ternyata ada jatuh bangun juga, ada salah juga. Saya pernah nonton khotbah saya kembali. Kenapa saya khotbah begini bodoh? Kenapa saya khotbah begini ngawur? Lalu saya dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi saya. Mereka menasehati saya, Pak Pendeta, omong ini tidak tepat, omong ini salah, omong ini tidak cocok. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya menerima itu. Karena Alkitab berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amin. Ada tiga cara yang Tuhan pakai untuk merubah karakter kita dari waktu ke waktu, Bapak Ibu. Yang pertama, melalui Roh Kudus. Waktu orang terima Yesus, Anda dan saya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan menginsafkan kita dari dosa-dosa kita. Yang kedua, firman Allah. Pak polisi, sebelum ke kantor, kalau tidak sempat sampai kantor, baca 1-2 pasal dulu. Ambil waktu doa pribadi, Pak. Alkitab berkata langit dan bumi pasti berlalu, firman Allah tidak akan pernah berlalu. Dunia ini tambah gelap, tapi firman Allah itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan hidup kita. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Maka tidak bisa tidak, Bapak Ibu, kalau kita mau supaya pelayanan kita maksimal, bertobat harga mati. Dan yang ketiga sudah pasti, keadaan sekitar kita akan membentuk kita semua, baik dari pendeta, polisi, pejabat, siapapun. Kita paling tahu kehidupan rumah tangga kita. Kita paling tahu komitmen kerja kita. Jadi, kalau di tahun 2022 ada yang selingkuh, bertobat sudah. Kalau ada. Kalau tidak ada, tidak usah. Tapi kalau ada, habis ini maju kok ketemu foto bersama dulu. Sudah lalu, tak usah lagi jangan kumat-kumat. Kalau ada. Kalau tidak ada ya puji Tuhan. Berarti anggota Polda NTT semua mantap. Tapi kalau ada, lebih stop. Lebih baik Tuhan Allah togor pakai hamba Tuhan melalui khotbah daripada dia togor pakai kanker, pakai tumor, pakai infus. Betul, kita omong betul. Jadi lebih baik kalau hamba Tuhan ingatkan. Tolong, saya nonton video Pak Kapolda yang menyoroti kasus. Ada satu anak di Rote mau jadi polisi suap. Setelah suap ternyata tidak jadi. Saya ada nonton di media, Pak Kapolda marah. Saudara lihat ini. Belum lagi banyak berita-berita tentang polisi yang tahun 2022 bikin tidak enak di telinga kita semua. Tidak usah muluk-muluk lah. Mulai dari Polda NTT, kita bangkit, kita bertobat. Dan tahun ini kita melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati kita.